Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Pagi, Luar. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mau absen dulu ya. Mbak Yulka, ada tuh. Mbak Fitro, hadir. Dir. Madin, Dir. Mbak Yun, hadir tuh. Udah semua ya? Ya. Ya. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan. Di sini sebelumnya sudah ada yang pernah menanam tumbuhan seperti bunga, siapa? Sudah. Menanam apa? Bunga. Iya, bunga apa? Jagung, Bu. Mawar. Nah, di sini kita akan belajar tentang mengenal penyebutan dan penyebaran biji. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita nyanyi dulu ya. Iya, Bu. Iya. Yang di sini sudah pernah nyanyi naik bijak? Sudah tahu semua ya? Sudah. Hai teman-teman, kalau teman-teman belum subscribe, klik tombol subscribe ya, supaya teman-teman bisa tahu video-video baru Diva. Saya mau tamasya berkeliling-keliling kota, tidak melihat-lihat keramaian yang ada. Saya panggilkan beca, dan tapak berkuda. Beca, beca, tolong bawa saya. Saya duduk sendiri sambil menghadapi melihat dengan asik ke kanan dan ke kiri. Lihat beca lari bagaikan tak berhenti. Beca, beca, jalan hati-hati. Nah, kita lanjutkan pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah peserta didik dapat menjelaskan proses penyebukan dan penyebaran biji serta menyimpulkan pentingnya proses tersebut. Mengapa tumbuhan beranak pinak? Kita bisa jawab. Ya. Karena tumbuhan makhluk hidup, Bu, Ya betul. agar tidak punah. Ya. Lagi. Bunga adalah pabrik pembuatan cara tumbuhan baru. Nah, ini bagian-bagian bunga ya. Ada benang sari, putih, mahkota, dan bakal biji. Nah, ini jenis-jenis bunga berdasarkan alat kelaminnya, yaitu bunga sempurna, bunga yang memiliki benang sari dan putih. Dalam satu bunga yang sama, artinya bunga ini memiliki alat kelamin jantan dan betina sekaligus.
tidak sempurna atau Mbak Fitra tolong dibacakan. Bunga tidak sempurna, bunga yang hanya memiliki salah satu alat kelamin saja, baik itu hanya benang sari atau hanya putih. Contohnya kalau bunga jantan, bunga yang hanya memiliki benang sari dan tidak memiliki putih. Benang betina, bunga yang hanya memiliki putih dan tidak memiliki benang sari. Nah, ini adalah contoh dari bunga sempurna dan tidak sempurna. Ini contoh bunga sempurna nih ada apa saja? Lihat di depan ya. Ini ada bunga stroberi dan bunga sepatu. Nah, tidak sempurna ini udah tahu ini apa? Bunga apa yang ada pohon jagung? Iya, pohon jagung. Betul sekali. Nah, ini adalah yang terjadi ketika hanya memiliki satu kelamin pada bunga, ya. Mbak Yoga akan dibacakan. Bunga jantan tidak memiliki buah. Bunga betina butuh kiriman serbuk sari dari bunga jantan. Butuh bantuan perantara angin, hewan, manusia. Nah, dan di sebelahnya itu adalah contoh penyerbukan dengan bantuan dari lebah, ya. Menyerbukan awal mula kehidupan. Menyerbukan jatuhnya serbuk sari ke kotoran putih. Siapa ini? Yang membantu ini ada lebah, kupu-kupu, dan juga. Biar lebih paham, kita lihat video ini. Enak nih, gorengan. Ada garamnya nggak benar? Aduh, Postales 2 kali lebih besar, lebih ring. Nah, ya. Ya, Bu. Kali ini kita akan membahas penyerbukan. Apa itu penyerbukan? Ya, penyerbukan adalah peristiwa menempelnya atau jatuhnya serbuk sari di kepala putih. Makhluk hidup apa yang mengalami proses penyerbukan? Betul, penyerbukan terjadi pada tumbuhan yang memiliki bunga lengkap. Yuk kita pelajari lebih detail. Proses penyerbukan diawali dengan terlepasnya serbuk sari dari kepala sari. Kepala sari yang sudah besar akan melepaskan serbuk sari di dalamnya. Serbuk sari berbentuk bulat dan ukurannya sangat kecil. Serbuk sari yang terlepas dari kepala sari tidak semuanya menempel di kepala putih. Hanya beberapa butir serbuk sari saja yang berhasil sampai dan menempel di kepala putih. Dari serbuk sari yang menempel di kepala putih, hanya beberapa butir yang berhasil masuk ke ruang bakal biji. Serbuk sari yang merupakan sel kelamin jantan pada bunga bertemu dengan sel kelamin betina di dalam ruang bakal biji. Setelah terjadi pembuahan, maka muncullah proses pembedahan sel di dalam ruang bakal biji. Sel-sel yang membelah ini akan menjadi biji yang nantinya menjadi bakal tanaman baru. Pada umumnya, bakal biji terbungkus oleh bakal buah. Bakal buah ini adalah calon buah yang biasa kita nikmati kelezatannya. Nah, seperti itulah proses penyerbukan terjadi sampai nantinya muncul individu baru. Sekian video kali ini. Terima kasih. Nah, ini sebenarnya adalah proses penyebaran biji. Setelah penyerbukan berhasil, tumbuhan akan menghasilkan biji-biji ini kemudian akan menyebar ke tempat lain agar dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru. Artinya penyebaran biji yaitu adalah
untuk menghindari persaingan dari tumbuhan lain, agar tumbuhan yang masih kecil tidak merasa tersaingi oleh ibunya, seperti mendapat air yang cukup dan cahaya matahari yang cukup. Kedua, kelangsungan hidup. Penyebaran biji memastikan tumbuhan dapat tumbuh di wilayah yang lebih luas. Yang tadi sudah menyimak tentang video penyerbukan. Nah, sekarang Ibu mau membagikan LKPD. Ini saya bagi menjadi 2 kelompok ya. Ada pertanyaan sulit? Mau nanya yang nomor ini. Yang mana? Bu. Ya. Apa, Bu? Ini sengaja. Iya. Ya, nanti ini dilihat faktor apa saja yang membantu serbuk sari jatuh ke kepala putiknya. Oh, 2 saja ya? Iya, 2 saja. Ket-keti Bang. Gimana kakak? Ada yang sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah, silakan maju. Mas Martin, Bu. Ini hasil dari diskusi kelompok kami, yaitu yang pertama mengidentifikasi bagian dari bunga. Bagian bunga yang berperan sebagai alat kelamin jantan dan menghasilkan serbuk sari itu adalah benang sari. Putih merupakan bagian bunga yang berfungsi sebagai alat kelamin betina. Mahkota bunga yang berwarna-warni berfungsi untuk menarik perhatian serangga atau hewan penyerbuk agar terjadi penyerbukan. Jika sebuah bunga hanya memiliki putih saja tanpa memiliki benang sari, maka bunga tersebut dinamakan bunga tidak sempurna. Bagaimana teman-teman jawabannya Mbak Fitro? Betul, Bu. Ya, sudah betul ya. Ya. Tepuk tangan untuk Mbak Fitro. Kelompok selanjutnya silakan. Yang peristiwa penyerbukan. Penyerbukan yaitu melekatnya serbuk sari ke kepala sari. Dan 2 faktor yang membantu serbuk sari jatuh ke kepala putik, yaitu bantuan hewan dan bantuan dari angin. Betul tak, Bu? Ya, bagaimana teman-teman jawabannya? Mas Martin? Betul, Bu. Tepuk tangan untuk Mas Martin. Tadi kan sudah mengerjakan LKPD, sekarang Ibu akan membagikan soal evaluasi. Dikerjakan secara mandiri ya. Iya. Tidak kira saya mencontek.
antara tumbuhan dengan lingkungan, angin atau air, dan hewan, serangga atau burung. Tanpa bantuan ini, bakal biji tidak akan pernah terbentuk. Nah, baiklah, sebelum kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.